Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial dasar penggunaan CapCut untuk editing audio visual. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Ini adalah halaman awal dari aplikasi CapCut. Untuk mulai mengedit, kita bisa langsung tekan New Project. Kita pilih footage yang ingin kita gunakan untuk kita edit. Lalu kita add untuk menambahkannya. Dan ini adalah halaman timeline editing kita. Di sini kita bisa melihat ada layar untuk kita preview hasil editan kita, lalu ada juga track utama yang akan kita gunakan untuk mengedit footage kita. Oke, yang pertama adalah cara memotong footage. Caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal pencet footage yang ingin kita pilih, lalu kita pilih split untuk memotongnya. Dan sekarang footage kita sudah terbagi menjadi dua footage yang terpisah. Nah, footage yang terpisah ini bisa kita geser posisinya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita geser ke bagian paling belakang atau kita geser kembali ke bagian paling depan. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan audio untuk video kita. Misalnya di video ini kita ingin audionya di mute. Kita tinggal pencet saja bagian mute clip. Nah, lalu kita ingin ganti audionya dengan lagu yang sudah kita siapkan. Kita tinggal pencet add audio. Lalu kita bisa pilih antara mau diekstrak. Kalau ekstrak ini berarti kita mengubah format video menjadi audio pada timeline editing kita. Lalu kalau misalkan kita mau pilih dari audio saja, berarti kita pilih yang bagian sounds. Oke, misalnya di CapCut juga kita sudah disediakan banyak sekali audio template yang bisa kita gunakan. Tapi di sini kita akan menggunakan dari device kita sendiri. Ini tadi yang ekstrak dan ini yang device. Kita pilih misalnya ini. Oke. Nah, ini adalah timeline dari audio kita. Kita bisa geser-geser. Terus kita juga bisa volumenya kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Oke, lalu kita juga bisa mengurangi noise dari audio yang kita punya dengan cara reduce noise. Kita aktifkan atau kita matikan. Oke, selanjutnya selain ada track utama, kita juga bisa menambahkan yang namanya overlay. Caranya mudah, kita tinggal pilih di bagian fitur overlay, kita add overlay, kita tambahkan footage yang ingin kita pakai. Dan jadi ini dia bagian overlay dari video kita. Oke. Nah, kalau misalnya kita tambahkan satu overlay lagi, overlay ini akan saling menumpuk satu sama lain. Nah, bagian paling atas dari overlay ini akan berada di bagian paling belakang. Jadi semakin ke bawah lapisan overlaynya, maka itu yang akan kita lihat lebih dahulu. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Di track utama juga kita bisa menyesuaikan video kita ini akan seperti apa. Misalnya dalam tahap color grading, kita bisa mengeditnya dengan menekan adjust. Nah, di sini kita bisa sesuaikan mulai dari brightness, kontras, saturasinya, sampai ke grain. Kita tinggal sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari video yang ingin kita dapatkan. Oke. Selain itu, di sini juga kita disediakan banyak sekali filter untuk kita pakai. Misalnya kita tidak ingin mengadjustnya satu-satu, kita cukup memilih filter yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini kita ubah jadi green orange, dan intensitas dari filter ini juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, selain itu juga di bagian footage ini kita bisa menambahkan transisi. Misalnya ini kita tambahkan transisinya yang sebentar. Kita tambahkan transisi ini. Ini sudah jadi. Dari transisi ini juga bisa kita sesuaikan durasinya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Oke. Lalu selain dari aspek teknisnya, kita juga bisa menambahkan teks untuk video kita. Caranya cukup mudah, kita tinggal pencet add text pada bagian ini, atau di bagian fitur bawah ini ada yang namanya teks. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini ada beberapa opsi, ada auto caption dan add text. Kalau auto caption berarti kita menambahkan teks secara otomatis dari audio pada video kita. Kalau add text berarti kita menambahkan secara manual. Nah, di add text ini kita bisa sesuaikan
seperti sebelumnya juga, di sini kita disediakan banyak sekali template, tapi kalau kita mau meng-adjust-nya atau menyesuaikan secara sendiri pun itu kita masih bisa. Ada font, ada style juga untuk kita sesuaikan teks ini secara mandiri. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari teknik dan teknik tutorial dasar dari editing di CapCut. Di sini kita disediakan sangat banyak sekali fitur yang sangat membantu ya. Ada juga di sini aspek rasio untuk kita ubah sesuai dengan kebutuhan platform yang akan kita gunakan untuk menguploadnya nanti. Oke, mungkin seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengekspor video ini. Caranya cukup mudah. Kita tinggal sebelum kita mengekspor, kita pencet yang bagian ini, yang AI Ultra HD, kita pencet. Nah, di sini kita pilih nih, apakah kita ingin di 4K, di 2K, atau cukup di 1080p. Lalu frame rate juga bisa kita sesuaikan apakah di 24 fps atau di 60 fps. Ini balik lagi bahwa ini disesuaikan dengan footage mentah yang kita ambil. Ada juga code rate-nya atau berapa mbps-nya seperti ini. Oke. Dan sebelum kita mengekspor, kita pastikan terlebih dahulu hasil editing kita sudah oke. Dan jangan lupa untuk memotong bagian ini kalau kita tidak ingin ada watermark-nya. Tinggal kita hapus. Oke, selanjutnya tinggal kita ekspor. Dan video kita sudah jadi. Ini bisa kita langsung share ke TikTok ataupun kita down jika kita ingin mengekspornya secara manual. Oke, mungkin sekian video tutorial kita, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.